Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustaz? Sangat baik, sehat selalu walafiat. Masya Allah. Amin. Boleh perkenalan dulu nih Ustaz ke pemirsa. Pemirsa semua yang ada di manapun berada, kenalkan. Sebenarnya sih nggak perlu diperkenalkan. Ini CS lama gitu. Iya, iya. Jadi tapi pemirsa kan banyak yang belum tahu. gitu ya. Ini netizen sama deterjen soalnya. Ini CS lama ini gitu kan. Udah di sini. Nggak apa-apa. Kita sebenarnya sudah lama kenal sama beliau nih. Subhanallah. Alhamdulillah. Kenalnya udah lama, tahun 2022 kalau nggak salah. Lama juga ya? Lama ya. Subhanallah, tahun 2022. Waktu itu masih kecil-kecilan, masih ngurus apa namanya, urusan-urusan umroh gitu. Beliau masih ngurusin umat. Nah, saya kenal beliau itu pada saat ngurusin umat untuk perjalanan ibadah umroh. Nah, sama-sama punya apa namanya, punya keinginan melayanin umat. Saya cocok nih, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya perkenalkan diri. Saya ini Komarudin Awam Ibnu Arsyad. Ya, profesi sih dulu pernah ngajar jadi guru. Alhamdulillah. Dari guru SD, guru SMP, guru SMA sampai dosen pernah saya ngajar walaupun cuman berapa semester, dan pernah jadi wakil kepala sekolah di sebuah SMK Muhammadiyah daerah Serpong. Sekarang aktif ngurusin pengajian majelis taklim dakwah. Nah, kebetulan ketemu lagi nih, merapat nih dengan Bang Haji Ipi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin kemari kenal nih, baru merapat lagi, ternyata Masya Allah makin besar aja dia, subur, sehat, makmur. Amin. Duitnya banyak sih, alhamdulillah. Itu yang membuat dia jadi senang. Itulah perkenalan saya di kantor beliau hari ini. Masya Allah. Antum sehat ya? Alhamdulillah. Sekarang usia 25. Usia berapa? Terbalik. Usia itu malu kalau dibilang usia. Makanya kalau ulama dulu kalau ditanya tuh yang paling pantangan jangan suka nanya umur katanya. Paling malu gitu. Usia itu 53 ya. Tapi nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Allah. Rumusnya apa tuh? Bisa awet. Tahun 73. Awet sekarang muda apa awet tua ini? Mungkin ke bawah bini kali ya. Bini saya muda jadi saya jadi ke bawah. Jadi Bini umur berapa bini? Bini umur 39. Nikah umur berapa? Nikah umur 25. Dia umur 14 tahun. Anjir. Jadi 14 tahun. 14 tahun. Ente hajar. Rasanya enak banget dong. Gurih. Aduh. Deh. Ya, Nabi Muhammad aja nikah umur 19 tahun sama Aisyah. Nabinya? 9 tahun. Nabinya? Tapi 25 juga. Saya 25. Aisyahnya? Aisyahnya 9 tahun. Tapi kan tradisi kultur masyarakat sana kan umur mas, walaupun umur tua kan dia kan udah dewasa secara kejiwaan, secara mental. Berarti nikahnya nikah bukan KUA ya, Sat? Nikahnya resmi dong. KUA? Oh enggak ya? Oh, belum. Masih awal. Masih. Cuman di publik, di umum saksikan banyak. Oh iya. Setelah itu baru KUA. Setelah udah 17. Iya. Alhamdulillah lancar lah semuanya, udah punya anak 7. Alhamdulillah. Enggak KB, Sat? Ya kalau dibilang KB sayang ya. Benar. Mubazir ya. Mubazir ya. Masyaallah Karim. Itu ceritanya bagaimana? Apa tuh tentang baru kenal langsung nikah atau nggak ngerti juga deh, ada ta'aruf dulu? Mungkin jodoh kali ya. Kebetulan kalau historisnya ini mertua itu dulu murid pengajian. Mertua itu murid pengajian. Murid pengajian yang suka saya bina, ngaji sama saya di majelis taklim ibu-ibu. Mungkin nanya-nanya kali, saya mungkin masih bujangan kali, mau nggak anak saya gitu. Dia mau aja deh. Langsung aja tuh ya. Iya, daripada kosong gitu. Gitu Padahal dia lagi sekolah.
Ya iyalah 14 tahun. Saya ingat banget dia lagi bawa tas, dia lagi itu loh, bawa tas pulang gitu kan. Saya ngisi pengajian. SMP ya? Iya, lagi bawa tas dia pulang. Oh, mukanya berkeringat gitu kan. Wah, Nana kalah dong. Ajib. Tahun 2000 nikahnya. Tapi lebih bagus, Tat. Iya. Itu daripada memang. Dan memang dia sendiri lebih juga bagus. senang, udah Senang. pengen banget begitu katanya. Iya. Iya. Benar-benar. Kan historisnya tuh setiap Senin saya ngaji, jam 2 ngaji, jam 2 ngaji, jam 2 tuh ngajar emaknya sama keluarga yang ada di situ semuanya. Sama maksudnya sama apa warga komplek. Langsung dikasih. Iya, nikah sama anak saya. Oke deh kalau gitu deh. Langsung tuh alatul. Alatul insyaallah. Syiddah alatul. Antum berarti asli dari mana nih? Kalau asli historis genetiknya orang tua itu dari Ciputat. Ya kalau boleh dibilang suku Betawi lah. Oh, Baba orang Ciputat asli. Asli. Kalau dikulik nih, kalau disepil, rupanya Baba itu dulu memang orang kaya juga, juragan, punya tanah. Bohong. Yang bener. Punya apa namanya itu? Iya. Punya inilah apa sih namanya wakaf tanah kuburan. Saya ingat kalau dulu waktu masih kecil, saya kalau mau pas puasa itu dituntun sama Baba tuh. Dituntun Baba ini. Sini loh. No kuburan engkong lo. Ke Ciputat tuh. No kuburan nenek lo. No encing lo no. Dikenalin. No wak lo. No empok lo tapi beda emak gitu. Beda emak. Oh, beda emak. Beda emak. Berarti dua. Banyak Baba, cuman nggak tahu saya yang berapa. Ajib. Jadi kalau antum sekarang apanya? Bini? Bini menatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ntar dulu deh kalau nambah. Tapi tantangan Ustadz itu kan banyak. Banyak pasti. Di pengajian. Pasti. Orang. Untungnya dia ngisinya nenek-nenek sama mama. Nggak bisa jadi. Tertariknya sama nenek-nenek gimana? dapat seperti Siti Khadijah bagaimana? Iya, alhamdulillah. Iklan dulu nih. Di jomplang aja nih di. Taruh bawah aja jomplang. Nah, makasih. Ya, itulah tapi cerita. Kalau setelah nikah kemudian prosesnya langsung punya 7 anak ini spesinya berapa tahun? Setahun. Alhamdulillah. Kalau yang pertama kedua itu enggak setahun deh, 9 bulan sampai 5 bulan gitu. Oh 9 bulan langsung hajar. Ngarang-ngarang ya? Oh gitu ya. Ngarang. 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun. Yang lama ini yang bontot ini nih. Oh. Bisa lama. Agak panjang. Selangnya agak lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan saat ini roadshow ya, Sat? Kemana aja nih? Paling jauh? Kebetulan hari ini ada agenda kemanusiaan, penggalangan dana Palestina. Jadi saya dijadiin brand ambasador sebuah yayasan untuk keliling penggalangan dana ke Lampung. Oh. Nah, insya Allah tanggal 11. Iya, kayaknya dari kemarin ke Lampung terus ya. 10, 11, 12 saya. Lampungnya mana? Indo Lampung? Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Sekitar situ dulu. Bagaimana dengan kultur masyarakat di sana? Kalau kultur masyarakat sana kan di mungkin Lampung. beda ya. Beda ya. Saya juga baru pertama kali mendarat. Bukan baru sih, baru kedua kali, 3 kali mendarat di sana. Jadi mungkin pas saya ketemunya sama masyarakat perbedaannya apa? Yang di kota kali kemarin. Jadi mereka lebih akademis, lebih welcome, ma'rifat ya. Iya. Ilmiah. Akademis. Jadi ngomong-ngomongnya juga lagi agak maju. Perkembangannya. Jadi penggalangan dana untuk masalah yatim di Palestina. Nah, gitu. Nah ini lagi viral kasus menjarah rumah orang. Hukumnya apa sih? Ya jelas haram lah. Kucingnya nggak mau antum dikasih kucing? Kucingnya Uya. Oh, kucing Uya juga nggak mau kalau bukan haknya lah. Benar. Kalau bukan haknya haram. Berarti haram tuh ya, Sat? Iya, nggak boleh. Ma buniyal alal fasad fahuwal fasad. Yang dibangun diawali dengan kerusakan, hasilnya pasti rusak. Hancur ya. Pasti hancur, pasti rusak. Jadi nggak mau. Jangan ikut-ikutan ya.
Bagaimana kemudian dengan terjadi satu sunan yang dia merampas dari raja tersebut dan dibagikan ke rakyat? Mungkin itu kalau Konteksnya. konteks beda Konteksnya lagi. beda ya? Iya. Kalau dalam bahasa hukum, hukum kan bisa berubah. Kalau bahasa kaidah tuh taghayyurul ahkam wa taghayyurul amkan wal azman. Hukum bisa berubah karena kondisi tempat dan kondisi waktu gitu. Betul. Kalau memang rakyat lagi miskin, nggak ada pajak nggak ada bantuan dari pemerintah, nah mungkin bisa saja ada orang yang mungkin bisa memberikan suatu bantuan dengan cara yang lain seperti itu. Kayak Umar ketika ada orang yang mencuri, kemudian kondisinya dibilang karena kondisi lapar saat itu, miskin, jadi hukuman potong tangan digagalkan sama Umar. Hukum bisa berubah kayak gitu. Iya. Nah, terus pandangan antum tentang saat ini banyak yang teriak tentang pajak nih, pajak. Pandangan antum apa Tat? Kalau saya sih normal ya, pajak itu sebenarnya sebuah kenormalan bagi Tapi ini pajak sebuah terus pemerintahan. masalahnya. Yang nggak normal Gimana? itu kalau pajak itu semakin hari semakin bertambah, ditambah-tambah. Tahu. Makin buyang aja Makin ya. buyang aja. Subhanallah. Itulah kata Ibnu Khaldun, tanda kehancuran sebuah negeri itu diawali dengan moral kepemimpinan, diantaranya menaikkan pajak secara berlebihan. Kata Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya. Makanya kita berdoa ya, mudah-mudahan dengan video ini bisa menyadarkan ya, bisa juga didengarkan oleh seluruh Dewan Perwakilan. Namanya perwakilan ya kan menjadi wakil kan, begitu ya Ustaz? Iya, amin. Kalau pandangan antum tentang dunia saat ini Ustaz, atau globalisasi saat ini, pandangan antum apa? Dan ide antum ini apa untuk negara? Ya kan, beda dunia sekarang hari ini tantangannya lebih besar. Global, secara global baik ekonomi maupun politik. Berarti perubahan-perubahan begitu dahsyat. Dari sekitar karakter orang jadi berubah, persoalan-persoalan jadi kompleks seperti itu. Kalau secara nilai-nilai pribadi orang sudah mulai bergeser. Udah mulai bergeser. Ya? Yang tadinya khair jadi sayyi'ah. Yang tadinya jujur bisa tergerus menjadi bohong. Yang tadinya orang yang sederhana bisa berlomba-lomba dengan harta. Dan memang ini sinyal juga dari Nabi tentang akhir zaman, tentang masalah dunia. Seperti itu. Pandai-pandai kita aja sih. Ya sekarang kan nih ada Kementerian Haji juga salah satunya yang memang banyak peluang di sana. Jadi ini seharusnya ini ide kita ya. Tolonglah yang bekerja di sana itu orang yang ahli. Betul. Gitu loh. Bukan karena kan Rasulullah itu kafah, benar nggak Sat? Nah, coba maknakan kenapa Rasulullah kafah Sat? Artinya kenapa Rasulullah ini artinya rahmatan lil alamin? Coba boleh jelaskan tuh. Artinya rahmatan lil alamin tuh pandangan antum tuh bagaimana? Kalau rahmatan lil alamin itu dalam perspektif pandangan agama berarti setiap apa yang diucapkan, setiap yang dilakukan pasti membawa manfaat secara menyeluruh. Nah, bukan hanya untuk golongan. Tidak untuk golongan. Bukan hanya untuk partai saja. Betul. Ataupun rumah di belakang dia, kan begitu sih. Ada manfaat yang bisa dirasakan dari lapis atas sampai lapis bawah. Seluruhnya elemen. Itulah makna rahmatan lil alamin. Berarti termasuk Rasulullah rahmatan lil kafirin juga. Betul juga. Jadi betul, kan? orang kafir pun kena kecipratan. Kena kecipratan lil munafikin, lil zolimin, kan begitu. Berkahnya di situ. Berkahnya di situ.